sudah Ya, silakan dulu. Bapak dan Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini anak saya dok sudah BAB lebih dari 5 kali, saya takut kenapa-napa. Jangan khawatir Bunda, bila bayi sedang diare, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Jadi diare merupakan suatu kondisi di mana buang air besar ini lebih encer daripada biasanya dan dengan frekuensi yang lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam 24 jam. Nah, untuk penyebab dari diare sendiri, ada beberapa penyebab yang bisa terjadi pada anak-anak. Nah, salah satunya yang paling sering adalah infeksi. Nah, infeksi ini bisa karena infeksi virus, infeksi bakteri, dan juga infeksi parasit. Nah, yang paling sering adalah infeksi virus, yaitu infeksi oleh karena rotavirus. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karena makanan. Makanan ini makanan yang biasa dikonsumsi sehari-hari, ini bisa menyebabkan suatu terjadinya intoleransi maupun alergi terhadap makanan-makanan tertentu. Kemudian selanjutnya bisa karena adanya gangguan struktur pada saluran cerna. Nah, pada anak-anak dengan gizi buruk, ini terjadi kerusakan pada usus sehingga terjadi gangguan penyerapan di saluran cernanya. Nah, karena inilah yang akan menimbulkan terjadinya diare. Gejala-gejala yang biasanya menyertai diare pada anak itu biasanya ada mual, muntah, nafsu makan menurun. Kemudian pada anak yang lebih besar yang bisa mengeluh, dia bisa merasakan perutnya rasanya mules. Kemudian yang paling perlu diperhatikan adalah dehidrasi. Nah, pada anak jika terjadi dehidrasi, tanda-tandanya biasanya anaknya sudah malas minum. Kemudian kalau dilihat dari tampakan wajahnya itu matanya tampak cekung dan biasanya turgor kulitnya menurun. Nah, turgor kulit ini biasanya kalau kita cubit daerah perutnya itu dia akan lama kembali. Dampak jika tidak segera ditangani, anak dengan diare bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi. Nah, tidak sampai situ saja, dehidrasi ini karena banyaknya cairan yang keluar dari tubuh bisa menyebabkan terjadinya anak menjadi demam tinggi. Kemudian paling fatalnya lagi bisa menyebabkan anak menjadi kejang. Nah, selanjutnya karena tadi banyak cairan yang keluar, hal ini juga akan menyebabkan terjadinya gangguan elektrolit. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejang. Untuk tata laksana diare pada anak sendiri ini sedikit berbeda dengan orang dewasa. Nah, pada anak ini terdapat 5 langkah tata laksana diare yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama ini adalah rehidrasi. Nah, karena tadi banyak cairan yang keluar sehingga kita perlu mengganti cairan yang keluar tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara pemberian oralit. Sebisa mungkin anak ini bisa minum dan diminumkan oralit maupun kuah sayur yang bisa dapat mengembalikan segera cairan dan juga elektrolit yang terbuang. Kemudian yang kedua ini dengan pemberian zinc, di mana pada dewasa biasanya tidak diberikan zinc. Nah, pada anak kenapa penting diberikan zinc? Zinc pada anak ini banyak sekali manfaatnya. Jadi yang paling penting adalah dia bisa mengurangi diare dan mencegah terjadinya diare berulang. Nah, pemberiannya biasanya 10-14 hari secara kontinu. Yang ketiga adalah pemberian makan. Nah, pemberian makan dan minum pada anak dengan diare ini seperti biasa. Jadi jika anak biasanya minum ASI, dilanjutkan pemberian ASI-nya. Kemudian jika anak sudah makan bubur atau nasi, tetap dilanjutkan seperti biasa. Kemudian yang keempat, pemberian antibiotik. Ini tentunya dengan indikasi-indikasi tertentu di mana kecurigaan terhadap infeksi lebih besar. Kemudian yang terakhir ini adalah edukasi, kapan anak perlu dibawa ke dokter, kapan kita tahu anak ini mengalami suatu kondisi yang berbahaya, misalnya ada tanda-tanda dehidrasi, kemudian frekuensi BAB-nya meningkat dari sebelumnya, kemudian bisa disertai dengan BAB-nya dengan darah, ada lemas dan juga kejang.
untuk pencegahan diare sendiri, yang paling terpenting adalah menjaga kebersihan dan higienitas. Caranya yaitu dengan selalu mencuci tangan, baik sebelum dan setelah makan, kemudian setelah mengganti popok bayi. Nah, selanjutnya yang penting juga adalah konsumsi makanan dan minuman yang higienis. Selanjutnya adalah tetap melanjutkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan bisa diteruskan sampai usia 2 tahun. Dan yang terakhir, yang paling penting juga adalah pemberian makanan pendamping ASI sesuai dengan usia anak. Halo Bunda, hari ini saya akan menjelaskan cara membuat oralit yang gampang dan praktis di rumah. Pertama, sediakan bahan, garam, gula, dan air hangat. Cara membuatnya, masukkan 1 sendok takar gula ke dalam gelas, 1/4 sendok takar garam, lalu masukkan sekitar 200 cc air hangat. Lalu aduk sampai larut. Nah, sudah larut. Siap dihidangkan, Bunda. Bagaimana Bunda? Sudah mengerti tentang hal-hal mengenai diare pada bayi? Ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih dokter. Sekarang saya sudah mengerti poin-poin penting tentang diare pada anak.